Oh, ini yang suka nunda-nunda tugas atau kerjaan sampai bikin diri sendiri ngerasa overwhelmed, keteteran, terus ujung-ujungnya panik sendiri. Sebelumnya, kenalin, aku Dinda Febrian, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di KIT Siliwangi. Dilansir dari female.com, ternyata ada 4 alasan utama kenapa seseorang gagal nyelesain tugas atau kerjaannya tepat waktu. Yang pertama, ekspektasi yang gak jelas. Antara nyelesain tugas atau kerjaan secepatnya dan nyelesain satu tugas atau kerjaan dalam waktu 30 menit lalu break 5 menit sebelum lanjut tugas atau kerjaan kedua, kira-kira yang mana yang lebih mudah? Yang pertama kayaknya lebih sulit dipenuhi ya, karena kita kan gak nentuin apa maksud dari secepatnya itu. Yang kedua, gak bikin jadwal. Setelah dapat tugas atau kerjaan, sebagian orang mungkin milih untuk bentar deh, sampai pada akhirnya nunda. Yang terjadi adalah sistem kebut semalam. Nah, ini yang bisa bikin overwhelm. Yang ketiga, gak ngilangin distraksi. Distraksi di sini bisa pas lagi ngerjain tugas atau kerjaan, atau bahkan pas kita belum ngelakuin itu loh teman-teman. Misal kita lagi ngerjain sesuatu, terus ada rasa ingin main HP dulu, bentar 5 menit. Ternyata malah keterusan. Yang keempat, terlambat mulai. Ini yang bikin jadi kalang kabut dan stres karena sistem kebut semalam tadi. Tenang. Aku di sini nggak akan bahas tentang itu kok. Tapi aku bakal ngasih solusi atau jalan keluar dari lingkaran setan itu. Jadi nggak ada salahnya kok teman-teman ketika kita udah dapat tugas atau kerjaan untuk langsung buat skala prioritas biar hasil yang diperoleh juga lebih maksimal, ya nggak? Nah, aku ada satu metode keren yang bisa bantu ngatur prioritas dengan efektif, yaitu Eisenhower Decision Matrix atau Matrix Eisenhower. Nah, kutip dari buku Nomor Burnout karyanya Weda S. Atmanegara, Matrix Eisenhower ini didefinisikan merupakan cara untuk mengelompokkan tugas atau kegiatan ke 4 kategori. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada layar ini ada 4 kotak. Ini sebenarnya tabel. Nah, yang pertama, pada kelompok yang pertama, kategori pertama ada important urgent. Yang kedua ada important not urgent. Yang ketiga ada not important urgent. Yang keempat ada not important not urgent. Nah, important urgent ini tuh penting dan mendesak. Ini penting, tidak mendesak. Ini tidak penting, mendesak. Dan yang ini tidak penting dan tidak mendesak. Jadi ingat ya teman-teman, kalau untuk yang ke bawah ini urgent, ini tidak urgent. Atau ini mendesak, ini tidak mendesak. Untuk yang ke samping, ini penting. Untuk yang ke samping dari bawah, tidak penting. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, aku akan kasih contoh ya. Jadi aku bakal bikin 4 bagian. Aku akan membelah 4. Untuk kategori yang pertama, ini ada penting dan mendesak. Yang kedua ini ada penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga ini ada tidak penting tetapi mendesak. Dan yang keempat ini ada tidak penting dan tidak mendesak. Nah, sehubungan dengan minggu depan itu aku bakal sibuk UAS dan ada kegiatan komunitas, jadi aku bakal prioritasin UAS aku ke P dan M, penting dan mendesak. Di kategori pertama ini kan ada UAS. Nah, aku bakal masukin semua jadwal UAS aku, mulai dari waktu dan tanggal dan tempat juga aku masukin. Pokoknya semua jadwal itu masukin ke penting dan mendesak. Nah, yang selanjutnya di kategori kedua, penting dan tidak mendesak. Ini aku bakal masukin komunitas aku ke kategori penting tidak mendesak, karena ini aku bisa reschedule gitu, dan aku juga ini bukan prioritas dalam perkuliahan aku. Ini komunitas. Nah, yang ketiga ada tidak penting tapi mendesak. Ini tidak penting dan tetapi tidak mendesak ini bisa dengan kayak misalnya aku punya jadwal main sama temen gitu, karena kan bisa di reschedule ya kalau misalnya main sama temen, kalau ngedadak gak bisa gitu. Ini main hangout. Nah, untuk tidak penting dan tidak mendesak ini aku jarang isi sih, karena biasanya ini tuh main HP, scrolling media sosial, main game, nonton anime, nonton drakor dan lain sebagainya. Begitu teman-teman.
Nah, jadi semoga dengan adanya penjelasan dari aku mengenai matriks Eisenhower ini, diharapkan teman-teman jadi bisa lebih memprioritaskan tugas atau kerjaan yang lebih utama ya teman-teman. Jadi bisa mengurangi gagal menyelesaikan tugas atau kerjaan tepat waktu lagi. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.